شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Ahkamis Shalah. Kitab menerangkan tentang hukum-hukum sholat. Jadi pada malam ini kebetulan guru kita Abdul Muhsin ada acara, saya diminta untuk padamkan dari acara yang kemarin agak lambat memang. Kemudian nanti mungkin nggak bisa ngopi-ngopi dulu karena saya masih ada satu lagi. Jadi di dalam ini adalah kita menerangkan hukum-hukum sholat. Nanti sholat itu rukunnya dibagi tiga. Ada sholat yang sifat rukunnya adalah qauliyah, yaitu ucapan. Ada sholat yang bersifat adalah fi'liyah, yaitu perbuatan. Ada sholat yang sifat rukunnya adalah qalbiyah, yaitu hati. Jadi jangan sampai dalam ibadah itu ternyata kita masih ragu dalam segi ibadah. Saya selalu mengibaratkan gini, jangan dibodoh-bodohin sama orang yang kagak ngaji. Contoh, dalam toharoh wudu saja, sering sekali orang ngomong gini, ngapa yang kentut itu kan pantat, yang salah harusnya pantat, tapi ngapa yang mencuci muka? Sebenarnya kalau kita mau gampang ya emang udah dari Qur'annya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum tadi. Emang dari sononya Quran ngomongnya kalau dulu ya wajar. Tapi ini kan orang sekarang harus logis, itu harus masuk sama kita. Ini kalau seandainya ditanya kenapa yang ternyata salahnya pantat tapi yang diuduinya wajah. Yang perlu kita ketahui itu ada namanya kitab karangan Al-Imam Haramain, yaitu Imam Juwaini, punya kitab namanya Nihayatul Matlab wa Dirayatul Mazhab, 40 jilid kitabnya. Yang perlu kita ketahui bahwa toharoh itu ada dua. Ada toharoh ainiyah, ada toharoh hukmiyah. Apa toharoh ainiyah? Toharoh ainiyah itu adalah allati lam tujawiz mahala hululi mujibiha, yaitu bersuci yang kagak keluar dari batasan najisnya. Contoh, orang kencing yang wajib dicuci kan gak mungkin keluar dari itu, gitu maksudnya. Itu namanya toharoh ainiyah. Dalam wudhu itu namanya toharoh hukmiyah. Apa toharoh hukmiyah? Yaitu adalah toharoh yang melewati pada batasan tempat najisnya. Yang salah pantat, tapi yang dicuci wajah. Itu seperti zaman sekarang ada orang-orang yang anti tahlil.
Orang ngomong begini, ngapain sih tahlilan, di mana Nabi aja nggak ada tahlil? Ini lagi nggak main dalil, ini main logika. Ngapain tahlilan kalau memang tahlilan itu sunnah di masa Nabi harusnya ada kan logis kita adalah nggak mungkin Nabi itu ditahlilin. Kenapa? Kalau kita tahlilan kan otomatis kita baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Artinya kan ya Allah ampunilah dosa Nabi. Emang Nabi berdosa? Kita ya dosa orang. Jadi jangan sampai ada istilah kita dibodoh-bodohin dengan akal orang. Padahal dalil Quran jelas nanti dalilnya. Nanti saya akan terangkan dalilnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang sampai sekarang anti tahlil ngomong Nabi aja kagak ditahlil, ya lu paling goblok. Lah iya itu kan Nabi pakai tahlil Allahumma gfir lahu, yang dosa lu apa Nabi? Maka yang pasti yang dosa kita. Kalau Nabi kita tahlil seakan-akan Nabi yang paling dosa. Itu kayak ada orang talqinin Nabi aja kagak talqin, ngapain sih orang mati ditalqinin? Banyak-banyakin amplop ustaz aja. Ya kan nggak mungkin Nabi ditalqinin. Kenapa? Kalau Nabi ditalqinin ini bingungnya apa? Masa Nabi ditanya mana Nabi buka? Lah saya Nabi Muhammad, lu kagak percaya? Wah mereka. Lah pasti kan begitu. Ketika ada pertanyaan mana buka, mana Nabi? Yuka siapa nabimu? Berarti jawabannya Muhammadun Nabi. Muhammad Nabi saya. Lah kalau seandainya Nabi ditanya pakai talqin, siapa nabimu Muhammad? Lu kagak kenal gua Nabi. Itu kan di kuburan antara malaikat Munkar Nakir debat sama Rasul kan gak mungkin. Maka dalil logisnya betul kalau Nabi tidak pernah ditahlilin, betul kalau Nabi kagak pernah ditahlilin. Kenapa? Kagak layak bagi Nabi didoain. Yang ada adalah Nabi dibacakan sholawat. Itu dalilnya secara dalil logika, tapi dalil Qurannya semua sepakat ulama. Dikatakan walladzina ja'u min ba'dihim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi supaya nanti antara bab toharoh gitu dengan apa, dengan bab-bab yang lain kita nyampur. Jadi nggak mungkin Nabi ditahlilin, kagak mungkin Nabi ditahlilin. Ada ada seorang sahabat tukang maksiat. Di sana dikatakan, yaitu diantaranya Ummu Yamin, beliau itu tukang maksiat. Tapi di akhir hayatnya ternyata dia cinta betul terhadap Nabi. Akhirnya saking dia cinta, kata Nabi, entar di kuburan sebelum lu ditanya Munkar Nakir, kalau bahasa orang kita, saya pokoknya nggak bakalan pulang. Sebelum ente wahai sahabatku ditanya sama Munkar Nakir, saya nggak bakalan pulang. Begitu dia dimakami, malaikat Munkar Nakir itu nanya. Begitu nanya, mana buka? Ternyata apa? Ditawai. Lu kagak tahu? Oh di atas Nabi Muhammad. Sampai segitu doang. Akhirnya kata Nabi, saya Nabi Muhammad. Akhirnya kata Munkar Nakir, saya kagak berani nanya. Kenapa? Saya kagak pernah berani nanya kecuali Allah yang memerintahkan untuk nanya kepada Muhammad. Dari situ akhirnya kagak ditanya lagi sama Rasulullah, dengan sebab di situ tanda bahwa kalau begitu seorang sahabat aja kagak ditanya gara-gara nabinya masih di atas makam, apalagi nabi wajib ditanya. Kita kembali lagi bahwa tohar ada dua, ada toharo ainiyah, ada toharo hukmiyah. Gitu. Nah tohar ainiyah adalah tohar bersuci yang dia itu wajib pada tempatnya yang disucikan. Kalau tohar hukmiyah adalah hanya sebatas hukumnya saja, bukan tempatnya. Contoh, yang salah itu pantat, tapi yang diwujudin adalah wajah. Itu namanya toharoh hukmiyah. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai nanti
Ngapain kita wudhu? Harusnya yang diwudhuin pantat, nggak lebih bego kita dari orang bego. Pantat kita wudhuin. Kenapa? Karena ketika kencing ternyata yang kita wajib bersihin mana? Tempat kencingnya. Maka kalau untuk pantat yang diwudhuin wajah. Itu jawabannya karena toharnya adalah toharoh minyak. Gitu. Kemudian kalau ditanya kenapa wajah yang harus disucikan selain ini dalil dari Quran fagsilu wujuhakum, karena li'anna ma'zamal a'bo al-wajh, paling besar dan paling mulianya dari anggota tubuh itu wajah. Karena dasarnya kenapa wajah itu ternyata yang paling luar yang dibutuhkan, karena yang paling mulia, yang paling besar adalah wajah. Orang dari belakang ganteng, rambutnya. Orang dari belakang badannya, perempuan cakep, tapi kalau wajahnya jelek maka dari mau. Maka wajah. Tapi selain itu di dalam kitab tafsir namanya tafsir Makhlul Nabi karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa wajah yang duluan? Karena li'anna al-wajha mahalul iktisabil khotoya. Wajah itu tempat pertama kali bikin salah. Kalau ditanya kenapa wudhu itu dari awal itu wajah, kan anggota wudhu cuma 4 yang pandu. Anggota wudhu itu yang wajib cuma 4. 1 kepala, 2 wajah, 3 tangan, yang keempat kaki. Sisanya sunnah. Sisanya sunnah. Kumur-kumur, kuping itu sunnah. Ini yang wajib itu cuma 4. Nah kalau ada pertanyaan, kita bagaimana Quran itu kita buat supaya orang agak bisa untuk dia mengklaim bahwa Quran itu salah. Kalau ditanya kenapa wajah paling pertama, karena alasannya karena wajah itu adalah pertama kali yang mengindikasikan manusia berbuat dosa. Orang pengen nyolong, kalau kagak ada matanya mah di wajah, ya nggak mungkin dia nyolong. Yang ada temennya, lu nyolong lu kan buta, kita kan nggak bakal dimarahin. Kalau ditanya, kamu nyolong, gimana mau nyolong saya? Saya ke dunia itu. Maka kenapa wajah yang jadi pertama? Karena wajah itu adalah pertama kali anggota tubuh yang membuat perbuatan. Sebagaimana di masa Nabi Adam, karena wajah itu pertama kali yang melihat buah huri. Akhirnya Nabi Adam makan buah huri. Tadi dikatakan sholat itu ada rukunnya, itu adalah rukun qauliyah, rukun yang ucapan, bangsa ucapan. Mana rukun qauliyah dalam sholat? Fatihah. Fatihah itu namanya rukun qauliyah. Ada lagi rukun qalbiyah, rukun yang bangsa hati. Mana rukun bangsa hati? Adalah niat. Yang ketiga adalah rukun fi'liyah. Mana rukun fi'liyah? Banyak. Berdiri itu namanya rukun fi'liyah, ruku sujud itu namanya rukun fi'liyah, rukun perbuatan. Rukun qauliyah adalah rukun ucapan. Mana rukun ucapan? 2 dalam sholat rukun ucapan diantara. 1 yaitu ketika membaca Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah. Rukun qalbiyah, rukun yang bangsa hati cuma 1, niat. Terus rukun ketiga namanya rukun fi'liyah, banyak. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama adalah rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu adalah rukun yang harus diucapkan. Kalau kagak diucapkan ya kagak sah. Ada orang sholat, dia kagak baca Allahu Akbar, namanya disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa sih? Ihram itu adalah di dalam kitab I'anatul Qalbi daripada Hasyiah Fathul Mu'in karangan Abu Bakar Asy-Syattab, disebut ihram adalah makana halalan, yang tadinya halal tapi ketika masuk
di sholat maka jadi karena haraman, dia itu jadi haram, disebutnya ihram. Kenapa ihram? Karena yang tadinya halal menjadi haram, akhirnya disebut takbir haram. Kalau ada orang sholat diajak ngomong itu boleh sebelum sholat. Ketika sholat udah takbir Allahu Akbar jadi haram. Makanya kita nggak boleh jawab. Kenapa? Karena jadi takbir haram yang tadinya halal. Disebutlah takbiratul ihram. Nah guru, kalau bismillah gimana tuh? Ada yang nggak kedengaran bismillah tuh kadang-kadang. Kalau bismillah itu nanti masuknya daripada Fatihah. Dua, kan rukun qauli tadi dua. Ada rukun qauli, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua adalah baca Fatihah. Nah, Fatihah itulah yang menjadi ikhtilafiyah dalam mazhab. Ada yang mengatakan, saya hanya ngeluarin dua mazhab. Satu, mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa bismillah bagian daripada Fatihah. Orang yang ternyata kagak baca bismillah dalam Fatihah kagak sah sholatnya. Kenapa? Karena Syafi'iyah mengatakan bismillah itu adalah bagian daripada surat Fatihah. Menurut mazhab Imam Malik bahwa bismillah itu adalah bukan bagian Fatihah, tapi tetap surat Fatihah tetap 7 ayatnya, cuma berbeda di waqaf. Kata Imam Malik, waqafnya mana? Waqafnya yang nomor ke-6, dia an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu namanya waqaf nomor ke-6. Ketujuhnya terusin ghairil maghdubi alaihim. Nah itu nomor ke-7. Maka bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah, tapi Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu nomor ayat pertama dari Fatihah. Itu aja perbedaannya. Itu rukun qauli. Kita balik lagi tentang masalah tadi takbiratul ihram. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi punya syarah namanya Futuhatur Rabbaniyah bi syarhi Al-Azkar An-Nawawiyah. Orang yang takbiratul ihram kagak ngomong, cuma dalam hati kagak sah. Jangan katakan dong Allah Akbar dalam hati kagak sah. Kenapa alasannya? Karena takbiratul ihram itu rukun qauli. Gitu. Tetapi kalau kagak katakan itu sah. Yang penting takbiratul ihramnya ada. Kenapa? Karena nggak katakan hanya sunnah hayat. Jadi ada orang sholat nggak katakan apa? Ya begini. Ya, artinya nggak katakan sama sekali. Kalau ini kan nggak katakan. Kalau ini nanti perbedaannya nanti perbedaan masalah naruh. Gitu. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sana. Itu perbedaan naruh. Nanti dalam kita bayar itu nanti saya jelasin. Nanti bagaimana tentang? Tapi begini, saya hanya kasih tahu karena waktunya kita nggak lama, saya hanya ngandal, saya kasih tahu saja. Kalau ditanya di mana ditaruhnya tangan yang paling utama, maka lihat sholatnya Nabi ketika Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Di dalam kitab namanya Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Kalau yang paling afdol adalah miringin di dada. Ini paling utama. Kenapa alasannya? Karena supaya antara tangan dengan hati itu tidak kemana-mana. Itu doang. Kalau saya nyali nanti miringin ke dada. Karena yang miring itu bisa lihat. Itu yang abdulnya. Tapi kalau begini yang lain apa? Kalau Nabi ngajarin kepada saya kali begitu. Berarti kalau begini boleh juga kan? Ya artinya kalau yang masalah begini, yang begini, itu nanti ditinjau dari segi makruh. Iya. Misalkan begini orang, nah, ini adalah sholat di antara dalam mazhab Malik sholat begini, dia ada di atas dada, ada yang di bawah dada, ini Abu Hanifah. Yang kagak boleh pas di leher. Ada yang di bawah pusat, ada yang di atas pusat, yang kagak boleh lagi. Ada begini, bos emang. Nah ini sholat Sayyidina Ali. Nali. Iya, sholat Sayyidina Ali yang diajarkan oleh Rasul dalam kitab Wasiatul Mustafa. Kenapa? Supaya hati dengan tangan itu sejajar.
Bukan karena mau nyambut pedang tergampang ya? Ya kalau itu kan masalah dalam ketika perang. Gitu mas. Kalau ketika Sayyidina ini itu ketika masalah perang. Jadi ketika perang itu. Tapi padahalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan itu adalah min mahal taskin, tempat supaya tenang. Oh. Gitu, supaya tempat tenang. Kiri apa ke kanan? Kiri dada kita mana hatinya? Kiri. Ambil di hatinya. Al-qalbu. Jadi udah jantung ini. Ya mepet. Yang penting awas nih, yang salah itu ini yang salah mama. Kalau orang sudah masuk sholat, tadi kan takbir itu wajib diucapkan. Berarti ketika takbir wajib diucapkan, namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan berarti yang tadinya halal jadi haram. Itu ngomong dan sebagainya, gerak dan sebagainya. Nah, yang jadi persoalan ini masih banyak ada orang yang takbiratul ihram ternyata punya gerakan. Satu, ngomong. Jadi tangannya keikat. Gitu. Mungkin tubuhnya banyak setan. Ini apakah hukumnya? Maka dalam kitab-kitab ini batal. Kenapa alasannya? Karena ketika dia sudah masuk sholat, maka dia tidak boleh salah mutawaliyah 3 kali berturut-turut. Yang boleh anggota kecil. Oh ini. Ingat dalam sholat itu ada anggota besar, ada anggota Kecil. Anggota kecil nih. Jari kemarin namanya anggota kecil. Itu kagak batal. Nih begini, apeledes juga kagak batal. Yang jadi batal kalau berdarahnya. Karena keluar najis. Kita punya apeledes nggak batal. Tapi kalau ini karena 3 kali berturut itu yang jadi batal. Kalau begini anggota kecil. Makanya dulu lagi waktu mondok ini kita muzakarah ada istilah ini. Bagaimana kalau ternyata melihat cewek lagi sholat pas itu ternyata cewek pakai pakaian ngaco. Apakah mohon maaf pelerek anggota kecil? Maka dikatakan zakar itu anggota kan jadi gitu. Asal jangan keluar mani aja. Gitu. Jadi begitulah begitu. Nah itu anggota kecil enggak batal. Jadi anggota kecil kagak membatalkan sholat. Akhir jadinya begini. Nah itu di dalam kitab Bulughul Maram. Dalam kitab Bulughul Maram ada namanya Syarah Ibanatul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram, 2 jilid kitabnya. Ini tentang masalah penafsiran antara Imam Syafi'i dengan penafsiran antara Imam Malik saja berbeda. Menurut Imam Syafi'i kata-kata wa yuharrik gerakin maksudnya ngangkat. Tapi menurut Imam Malik kata-kata wa yuharrik. Akhirnya dalam mazhab seluruh sepakat karena ini anggota kecil hanya sebatas makruh kalau dia sengaja. Karena dia anggota kecil, maka dia tidak bisa membatalkan sholat. Makruh. Tapi kalau sampai goyang tangannya baru batal. Sedangkan yang paling bagus dan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bagaimana cara ketika melapangkan la ilaha illallah. Di dalam kitab I'anatul Talibin, hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in, ketika ilallah. Tapi jadi kalau seandainya kita ilallah tetap gerak. Tapi gini. Jadi tuh ini. Jadi dia harus nempel jempol dengan telunjuk. Kenapa kata ulama? Supaya tidak ada gerakan. Karena biar makruh pun itu tetap kita bisa mengurangi pahala sholat. Kalau gini, makanya ulama-ulama itu dalam kitab Al-Qadim. Jadi ketika ilallah bawain lagi dia. Kenapa? Karena semua anggota kita semuanya harus menghadap tempat sujud, hatta kita di depan Ka'bah. Makanya kalau dulu mengatakan ngapain Islam pakai ke Mekah, kenapa? Sholat pakai ke Mekah, berarti kalau begitu nyembah
Dalam fikih tidak. Dalam fikih itu sekalipun depan kita Ka'bah, kalau kita sholat depan Ka'bah, tetap sunnah melihat tempat sujud, bukan melihat Ka'bah. Alasannya karena yang kita sujud supaya khudu, rendah, bahwa yang hari ini kita sujud sekalipun depan Ka'bah itu ternyata bukan Ka'bahnya, karena Rabbul Ka'bahnya yang membuat Ka'bah. Makanya supaya dalam sholat istilahnya sujud semuanya, kenapa sunnah begini? Karena supaya semua tunduk ke tempat sujud. Makanya di dalam Quran itu ayatnya wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Dulu ada ya. Kenapa sih Quran makin udah kan aqimus sholat beres, kerjakanlah sholat. Kenapa ada kata-kata warka'u ma'ar, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Lah kan ruku bagian daripada sholat. Kenapa pakai harus ada kata-kata ruku? Awas nih. Ada kata-kata ruku karena orang Yahudi itu dulu sholat. Tapi orang Yahudi sholatnya kagak pakai ruku, berdiri doang. Nah ini praktek-praktekan sekarang nih, mohon maaf. Akhirnya kata Allah ada penegasan, bukan hanya sholat tapi warka'u ma'ar ruku. Ini boleh dilihat dalam kitab tafsir Makhalladi 2 jilid kitabnya karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kata-kata warka'u ma'ar ruku sebagai taukid, penegasan, memperkuat karena orang Yahudi juga sholat tapi sholatnya kagak pakai ruku. Makanya Allah mengatakan warka'u ma'ar, itu maksudnya jangan sholatnya ruku lah. Itu gara-gara orang Yahudi. Makanya kan gini ya, mohon maaf, bahas tentang dikit Yahudi. Dulu di masa Nabi Musa itu sebenarnya Yahudi sudah terbagi dua. Ada Yahudi yang ikut kepada Fir'aun karena Fir'aun itu punya anak buah namanya kaum Kipti, bukan Bani Israel. Orang Israel dulu, Bani Israel yang dulu itu memang taat karena dia penganut kitab Taurat. Nah, begitu Nabi Musa pergi bersemayam, akhirnya ketika itu semua umat-umatnya, ketika Nabi Musa pengen ketemu Allah, dan saya bilang kita kan hidup cuma satu, pengennya cuma ketemu Allah. Karena dulu dalam surat Yasin ada inna ashabal jannati fi subulin fakihun. Ahli surga itu nanti sibuk berenak-enakan. Ternyata tapi ketika ditanya, kata Allah gini, ente enak ya, tapi belum nikmat ya Rob. Kenapa? Kalau belum melihatmu. Karena ternyata perkara yang paling nikmat adalah ketika kita bisa melihat Allah di hari kiamat. Contoh begini gampangnya, anak muda malam minggu melancong, begitu biasa pisang goreng, kopi, hujan lagi, enak banget. Ternyata yang ngeluarin emaknya, ya lemes aja udah. Ya karena yang kita pengen bukan pisang goreng sama kopinya, tapi kita pengen ngelihat anaknya. Kopi mah bisa kita beli, pisang goreng kita bisa goreng. Anaknya kita jarang lihat mah. Begitu juga nikmat yang begitu indah, nikmat yang begitu nikmat di surga kagak enak kalau kagak melihat Allah. Gitu maksudnya. Kayak orang tadi lancong yang pengen dia cari anak yang bukan bisa goreng sekalipun hujan-hujan enak. Nah, Bani Israel itu kemudian ketika itu akhirnya sama kaum Kipti ini, kata kaum Kipti itu kaum Fir'aun. Kaum Kipti, kamu udah Nabi Nabi Musa sekarang udah kemana tahu, padahal waktu itu Nabi Musa pengen ketemu Allah. Makanya mohon maaf, saya selalu bilang begini, orang yang ketemu Allah itu ada dua di masa Rasul. Di masa para nabi, orang yang ketemu Allah itu ada dua. Satu, ada orang yang pengen ketemu Allah, ada orang yang ada Allah yang pengen ketemu. Ada nabi yang pengen ketemu Allah, ada Allah yang pengen ketemu nabi. Contoh, Nabi Muhammad yang pengen ketemu siapa? Allah.
Kenapa? Alasannya Nabi Muhammad dia pengen ketemu Allah, bukan Nabi Muhammad. Allah yang pengen ketemu Nabi Muhammad waktu itu. Makanya Nabi Muhammad dijemput. Kayak kita, kalau kita sekarang ini Muhammad musim caleg, ini kan antara dua. Kira-kira sekarang yang pengen ketemu caleg atau kita? Caleg. Makanya ketika Nabi Musa pengen ketemu Allah, kata Allah gini, Musa, lu kan pengen ketemu gua. Apa kata Allah dalam Quran? Fatubu ila barikum. Tobat. Kenapa? Karena saya itu suci, nggak mungkin bertemu dengan pendosa. Kenapa pendosanya Nabi Musa? Karena Nabi Musa dianggap dosa oleh Allah gara-gara umatnya menyembah sapi. Gitu. Makanya kalau ada orang yang meninggal, sholatnya rajin, ke majlis talimnya rajin, ibadahnya rajin, kenapa dikasih sakit? Kata orang kita mah, biarin biar kagak Fir'aun kayak Fir'aun kagak sakit langsung mati. Padahal bukan begitu. Padahal apa? Karena Allahnya maha suci, orang yang rajin ibadah kepada Allah, orang yang rajin sholat kepada Allah, Allahnya maha suci. Maka ketika dia pengen bertemu Allah, karena yang pengen kita, maka syarat kata Allah, hapus dulu dosa. Maka wajar kalau ada orang meninggal, ternyata dia ibadahnya rajin, tapi dikasih sakit karena dihapus dosanya. Sebagaimana Nabi Musa, kata Allah, Nabi Musa kagak pernah punya salah, nggak mungkin. Seluruh Nabi dimaksud dari dosa. Seluruh Nabi pasti dijaga dari dosa. Cuma gara-gara umatnya menyembah apa? Tadi menyembah anak sapi. Akhirnya kata Allah, patuh bila bariku. No, tobat dulu gara-gara ente ninggalin umat tuh, pengen ketemu saya tuh pada menyembah sapi. Tobat saya. Akhirnya Nabi Musa tobat, baru ayat turun wa kallamallahu Musa. Jadi kalau caleg mau ketemu kita, upload kalian lu. Nabi Musa aja pengen ketemu Allah suruh tobat. So besok kalau dia jadi caleg gak bisa ketemu gua. Syaratin. Karena ketika sekarang yang pengen ketemu caleg bukan kita. Kalau besok yang pengen ketemu siapa? Kita. Makanya susah banget kalau dia jadi caleg. Nabi Musa, karena yang pengen ketemu Nabi Musa akhirnya ada syarat. Tapi ketika Allah yang pengen ketemu Allah, Nabi Muhammad nggak ada syarat, langsung dijemput nggak ada syarat. Jadi balik lagi, yang pertama itu rukun qauli. Jadi rukun qauli, rukun ucapan. Ketika orang, mohon maaf, dia ternyata sudah masuk sholat, berarti yang nomor kedua rukun fi'li. Maka dalam Imam Syafi'i kagak boleh dalam sholat itu bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi ketika Allahu Akbar tuh, ini anggota gede, ini anggota besar. Maka ketika ini dihitung 3, batal sholatnya. Itu Allah. Nah, Allah. 1, 2, 3. Gitu maksudnya. Jadi jangan begini, jangan biar diikat. Nah, ada. Itu yang jadi batal karena sudah masuk sholatnya 3 gerakan itu. Makanya ini dalam kitab ini karangan Abu Bakar Asy-Syatibi juga. Namanya kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asqiya. Ada orang begini, ngapain sih pakai ngaji gigi lah? Udah cukup lah, asal kita sholat udah beres. Ngapain sih pakai ngaji fikih? Asal kita sholat udah beres. Nggak usah ngaji fikih lah, ribet. Di dalam kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asqiya, sholat itu namanya kendaraan, prasarana. Gitu maksudnya. Nah, fikih itu namanya isi. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, yang hari ini ternyata dia sholat kagak tahu rukun fikihnya, ini sesuai dengan karangan Ibnu Athaillah, nama kitabnya Hikam. Itu seperti orang man tasawwara bi suratil akhirah. Gambarnya kayak gambaran akhirat. Mana gambaran akhirat? Rajin banget sholatnya. Tapi ternyata
Dipuji-pujian itu adalah gambaran dunia. Habis dari dunia. Ngaji besok ngaji mah kagak pernah ngaji pikir sapina, nggak pernah ngaji pikir asal tanya rukun sholat berapa rukun lagi nanti gue sholat daripada lu ngaji dulu kagak sholat. Dan itu sama kayak orang punya motor tapi kagak tahu rambu-rambu lalu lintas. Berarti kalau dia nanti bayar tilangan itu kayaknya gedean tilangannya sama motornya. Kayak kita misalkan Muhammad orang kagak tahu rukun sholat, pembatalan sholat. Ketika dia bergerak 3 kali kan banyak tuh. Ketika sami Allah liman tuh bergerak 3 kali sholat aja dia. Nah maka nanti dianggap dia punya motor, tapi ternyata kagak tahu rambu-rambunya. Kayak orang sekarang, di dalam parkir dia terobos saja, merah dia terobos saja. Nanti begitu ditanya, lah saya kan udah sholat, ya tapi kan kemarin lu teraja saja larangannya. Jadi sholatnya dianggap sia-sia. Maka fikih itu adalah untuk mengisi daripada sebuah kendaraan agar kendaraan itu sesuai dengan jalurnya. Itu namanya fikih. Maka wajar kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki baik adalah orang yang akan diartikan dalam agama. Jangan sampai ada istilah kita agama semuanya sama, nggak mungkin. Kalau agama semuanya sama, bingung kitanya. Kalau kita ditanya sholat masuk surga, kagak sholat masuk surga, mau yang mana? Sholat, yang benar kagak sholat, orang dua-duanya masuk surga sih. Itu gara-gara agama semuanya nggak mungkin agama semuanya sama. Ya bahaya. Kalau agama semuanya sama, ya benar kita kagak sholat. Kemudian kita kagak ngaji, ngapain orang dua-duanya masuk surga? Maka nggak mungkin agama itu sama. Kata Allah sesuai dengan ketika Nabi sebelum wafat, ayat terakhir yang turun adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang diridhai hanya agama Islam. Dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, maka pala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia itu adalah orang yang rugi. Jadi kalau begitu agama kagak mungkin semuanya sama. Akhirnya turun ayat lakum dinukum. Ini kan ayat lakum dinukum gara-gara pamannya Rasulullah namanya yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu dalam kitab namanya kitabnya itu saya lupa lagi. Itu tentang Abu Lahab itu namanya aslinya Abul Uzza. Abu Lahab itu namanya Abul Uzza. Abul Uzza itu pamannya Rasulullah, abang dari babanya Rasulullah. Nah ketika itu Abul Uzza itu Abu Lahab, ini Abu Lahab itu pengen minta sama Nabi, ya Rasul, kalau kagak mau ngikut saya gampang dah, 1 tahun ente nyembah agama saya, 1 tahun ente nyembah kepada saya, nyembah kepada agama ente. Akhirnya kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Gak mungkin saya bisa nyembah agama yang kamu tidak sembah, gak mungkin juga kamu bisa nyembah agama yang aku sembah. Jadi kalau begitu agama tidak akan sama. Ketika rukun fi'li, ini perbedaan rukun fi'li dengan rukun qauli dalam sholat. Satu perbedaannya, rukun qauli tidak langsung otomatis membatalkan sholat. Sekali lagi, rukun qauli tidak langsung otomatis membatalkan sholat. Dia bisa diulang. Contoh, ada orang Allahu Akbar, bukan baca Fatihah, tapi ternyata dia baca Qul huwallahu ahad Allahu samad. Fatihahnya belum baca, maka dia langsung batal sholat. Ketika dia ingat, maka langsung dia baca Fatihah. Karena rukun qauli tidak langsung otomatis membatalkan sholat. Gitu. Kalau rukun fi'li adalah rukun yang otomatis membatalkan sholat bila mana perbuatannya adalah perbuatan yang tawil, yang panjang. Meninggalkan 2 rukun fi'li
batal. Kalau rukun fi'linya qasir. Rukun fi'li itu ada dua. Ada rukun fi'li qasir, ada rukun fi'li thawil. Yang batal itu adalah meninggalkan satu rukun fi'li thawil yang panjang atau meninggalkan dua rukun qasir yang pendek. Contoh, dua rukun qasir itu dah. Rukun fi'li yang qasir mana? Satu, iktidal. Dua, ruku. Iktidal meruku tuh. Makanya ketika kita lagi takbir, kita masuk jadi makmum. Begitu kita jadi makmum masuk, nah ternyata si imam udah baca surat. Kita takbir, Allahu Akbar. Ini ada persoalan nih. Saya baca Fatihah enggak? Nah kan gitu. Nah ini dulu ingetin bahwa yang batal dalam rukun fi'li, satu, bila mana ketinggalan dengan imam dua rukun qasir, atau ketinggalan dengan imam satu rukun thawil. Rukun qasir, satu, ruku dengan iktidal. Jadi begitu kita Allahu Akbar, ternyata kita baca Fatihah apa kagak? Di sini dalam kitab Fathul Mu'in ada dua pendapat. Satu, bila mana kita yakin kita akan ketinggalan dua rukun qasir, maka silakan baca Fatihah. Jadi begitu, Imam, qul a'udzu birabbin nas, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ternyata kalau maliki yaumiddin imam udah ruku, kita belum rapi. Apakah kita terusin apa enggak? Maka jangan sampai kita ketinggalan dua rukun qasir. Kalau ini kagak perlu kita terusin Fatihah. Kenapa alasannya? Kata Nabi, al-imanu amanu wal ma'mumu mustaqmalun. Imam itu penanggung. Emang juga lo buat naikin imam supaya menanggung dosa gua. Imam itu ternyata pahalanya paling besar. Oh, paling besar. Tapi dosanya juga Karena dalam Quran dikatakan yauma yunaku yauma. Dalam Quran dikatakan kullu unasin bi imamihim. Kullu unasin bi imamihim. Seluruh manusia akan dikumpulkan di imami beserta para pemimpin-pemimpinnya. Begitu. Makanya imam itu pahalanya paling besar. Dosa itu sama. Nah makanya ketika kita lagi Fatihah, apakah diteruskan apa enggak? Kita yakin enggak sampai tidak rapi? Kalau kita nggak yakin sampai tidak rapi, jangan sampai takon, jangan sampai ketinggalan imam dua rukun qasir. Maka yang begitu nggak perlu Fatihah diterusin karena ada imam yang nanggung. Itu maksudnya. Kalau takbirnya, apanya? takbir misalkan dia udah Astagfirullah. Lalu mati lampu apa gimana ya? surat lain. Ya, surat dah bukan Fatihah. Kita baru nyampe itu kan Allahu Akbar. Itu kita bicara takbir atau langsung Al-Fatihah. Bagusnya. Kalau ketinggalan. Maksud takbir apa kan? Sholat pasti awal takbir dulu. Iya. Kalau kita ketinggalan nih, kita baca takbir apa enggak? Baca takbir. Maksud takbir yang mana nih? Takbir pertama. Takbir ya kan takbir syarat daripada sholat. Rukun sholat itu takbiratul ihram. Kan nggak mungkin masa langsung Fatihah. Coba dah. Ada imam langsung surat. Terus kita Allahu Akbar. Kita ketinggalan. Ya terus. Bicara Allahu Akbar kan dia udah lewat Fatihah nih sudah. Ya betul. Kita baca takbir apa langsung Al-Fatihah? Takbir dulu. Takbir yang mana nih? Takbiratul ihram apa takbiratul intiqal? Ya kalau namanya takbiratul ihram, maksudnya Allahu Akbar kabira. Ya. Oh. Itu namanya doa kita, maksudnya itu. Mau nggak bisa ngomong ya guru? Jadi kalau doa kita itu ketika imam sudah baca surat atau belum baca surat, kira-kira Fatihah kita bisa nggak? Fatihah kita kejar sebelum ruku. Kalau nggak bisa kejar, maka doa kita sudah tidak disunahkan lagi. Kenapa? Karena doa kita Allahu Akbar kabira hanya sekedar sunnah. Jangan sampai mengerjakan sunnah meninggalkan wajib gitu. Intinya nggak usah. Malah. Dalam kitab ada namanya kitab Nihayatul Zaid.
bila mana si imam lagi baca Fatihah, disunahkan bagi kita jangan baca doa kita, tapi mendengarkan Fatihah imam. Kenapa alasannya? Karena Fatihah imam menentukan sah atau tidak sah sholat kita. Karena ketika Fatihahnya imam cacat, maka sholat kita dianggap tidak sah, karena kita dipimpin sama orang yang salah Fatihahnya. Maka ketika itu kita sudah mendengarkan Fatihah imam dulu. Makanya di dalam kitab Al-Mizan, kalau imam sudah Fatihah, sunnah mendengarkan Fatihah. Ntar kita mau baca doa kita kapan? Kalau memang keburu putar habis sholat. Karena memang bagi si makmum itu sunnah mendengarkan Fatihah imam, agar kita tahu kualitas bacaan imam ini Fatihahnya benar apa enggak. Sebab dalam bacaan itu ada dua, dalam ilmu qiraah ada namanya kitab Nihayatul Qaulin fi ilmi tajwid. Fatihah itu ada dua, ada Fatihah dalam sholat yang punya salah, ada salahnya salah hobi, kesalahan ringan. Kesalahan ringan tidak bisa membatalkan sholat. Ada namanya kesalahan berat. Kesalahan berat itu bisa membatalkan sholat. Namanya disebut lahir jali. Kalau si imam atau makmum kagak ulangi Fatihah. Contoh, lahir kopi kesalahan ringan itu tidak membatalkan sholat. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, ayatnya kurang dikit, itu enggak. Panjangnya Wairil maghdubi alaihim waladdallin, harusnya 4 lazim musaqal kilimi, ternyata harusnya 6 harkat, ternyata cuma 5, maka itu enggak batal. Itu namanya kesalahan ringan. Tapi kalau kesalahan berat ketika berubah, karena ketika hurufnya dirubah maka maknanya berubah. Alhamdulillah, itu kesalahan berat. Maka kesalahan berat bisa batal nggak? Bisa, kalau dia kagak ulangi. Maka kita harus diulangi Alhamdulillah. Karena Fatihah tadi sekali ini rukun qauli tidak otomatis membatalkan sholat. Kalau dia mau ulang. Fatihah kan rukun qauli. Maka kalau Fatihahnya salah, nggak langsung batal sholat, dia ulangi lagi Fatihahnya. Karena Fatihah tadi salah, maka ulangi. Berbeda dengan rukun. Maka pertanyaannya tadi, apakah ketika itu, ketika kita takbir Allahu Akbar, apakah kita masih sunnah membaca doa kita? Tidak. Kalau Fatihah kagak kekejar sampai imam itu rukuk. Gitu. Karena jangan sampai meninggalkan apa? Meninggalkan wajib dengan sebab mengejar sunnah. Ini dalam kitab Hikam dikatakan min alamatil igtirar, tanda orang tertipu di akhir zaman adalah mustaqillun bis sunnah wa tarakikum bil faraid. Dia sibuk dengan kesunahan tapi meninggalkan doa. Contoh, tahlilan habis maghrib datang, Isya belum sholat, sholat datang Isya ada sholat, tahlilan lagi itu. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan kesunahan meninggalkan sebuah kewajiban. Cukup, saya mau tutup. Ini dua aja, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, saya hanya badal. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Al-Fatihah. Yang baru datang apa tinggal ngopinya berarti kan udah dapat niatnya. Saya mau apa ada orang lain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi jama'atina. Allahumma aqrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nih katanya Bang Kadi belum ada. No, kata jadi yang mainin. Jangan sekepe-kepe kan ya. Niat, kamu ngeliat ngomong. Di menjahit mau ke Palestina. Jadi tuh. Jadi YouTuber lah. Ya itu ke bawah. Tahu kan.